Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku dan golongan umatku yang takwa memperoleh kelepasan dari beban. Takwa tidak menjadi beban bagi penghambaan Allah, karena takwa itu jelmaan dari tabiat kemanusiaannya. Ia menyembah Allah dengan lahir dan batininya tanpa ada rasa pembebanan untuk diri. Sedang untuk orang munafik dalam setiap situasinya apapun menjadi beban, apalagi untuk menyembah Allah. Pembebanannya terletak di bagian lahir jiwa dan menempatkan di bagian batiniahnya. Ia tidak mampu memasuki jalan yang dimasuki orang bertakwa. Setiap tempat jadi panorama, setiap amal milik manusia dan peran dicipta juga milik manusia. Wahai orang munafik, bertaubatlah dari nifakmu dan kembalilah dari pelarian munafik. Bagaimana engkau ditinggalkannya, setan menertawakanmu. Jika kamu puasa, salat, semua itu engkau lakukan demi makhluk bukan untuk Allah. Demikian pula jika engkau bersedekah, mengeluarkan zakat dan haji. Perbuatan itu hanya kerja keras lagi memayahkan. Dalam waktu dekat engkau akan dicampakkan ke neraka hawiyah bila engkau tidak segera bertaubat dan mengadukan diri atas kesalahanmu. Jagalah dirimu untuk mengikuti sunnah bukan bid'ah, jagalah mazhab kuno yang benar. Celaka, engkau hafal Al-Quran tetapi tidak beramal darinya. Engkau pelihara sunnah Rasul tapi tidak beramal darinya. Maka, manakah pekerjaanmu yang berdasar sunnah? Engkau suruh manusia berbaik sedang kamu tidak melaksanakan baik. Engkau tahan mereka dari berbuat buruk, tapi engkau tidak menahan dirimu dari perbuatan itu. Firman Allah, amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang kamu tidak kerjakan. Mengapa engkau berkata tetapi tidak menepati? Engkau tidak malu. Bagaimana engkau mengaku iman tapi tidak beriman? Iman adalah manifestasi dari kelurusan atau tahan uji. Ia sabar membawa beban berat, ia pemberani pelawan, ia pembunuh. Iman adalah suatu hal termulia di atas segala dunia. Iman dimuliakan karena Allah semata dan bahwa nafsu diperhina karena setan. Barang siapa meninggalkan pintu al-haq tentu menuju pintu manusia. Barang siapa sia-siakan jalan al-haq dan penaungannya tentu duduk di jalan makhluk dan berlindung di sana. Barang siapa dikehendaki oleh Allah kebaikannya, tentu pintu-pintu yang tembus makhluk ditutup baginya. Pemberi mereka diputus untuknya, sehingga semua itu tidak berguna bagi dirinya. Celaka, engkau riang dalam tempatmu di pagi hari, di musim dingin. Dalam waktu dekat akan datang musim panas dan menyedot air yang kamu simpan sampai kering. Lingkunganmu mati karena musim panas itu pemutus alias penghisap air, sedang musim dingin menambah air melimpah. Jadi dirimu bersama Allah niscaya kamu beruntung, mulia, jadi pemimpin dalam menegakkan hukum. Wahai sahaya, hendaknya engkau menjaga perilaku, pakaian yang tidak pantas dan larilah dari makhluk dalam setiap tujuanmu. Bila engkau mampu ciptakan hubungan di bumi kelak untuk tempat akhirmu, lakukanlah. Adanya demikian semata untuk melatihmu sampai terpenuhi iman dan kekuatan pijak keyakinanmu, dan membuka mata hati lalu mengangkat kediamanmu dan terbang di angkasa menuju kekuasaan Allah, mengilingi dunia dari timur sampai barat, meliputi daratan, lautan, tanah datar, gunung, dan mengelilingi langit dan bumi, sedang kamu bersama penjaga yang tesia. Ketika itu, lisanmu melepas ucapan, tanggalkan pakaianmu yang tidak kuat, dan sekarang, hadapilah manusia, keluarlah dari persembunyianmu. Karena, hakikatnya kamu sudah menjadi dokter bagi mereka tanpa menimbulkan rasa pedih dalam hati. Bahkan kamu tidak lagi mempedulikan sikap angkuh mereka, kebanyakan tabiat mereka, penghadapan mereka, pembelakangan mereka, pujian mereka dan cela mereka. Kamu juga tidak peduli lagi akan kejatuhanmu, karena kamu telah bersama al-haq. Wahai sahaya, fahamilah pencipta kaunia ini dan bersopanlah di hadapannya. Selagi hatimu jauh dari dia tentu kamu tetap berlaku tidak sopan di hadapannya. Tapi bila kamu memperdekat diri berbaiklah adabmu. Ini laksana dua sahaya yang dipekak sebelum dikendarai raja,
apabila telah dikendarai kendaraan mereka sama datang beserta perilaku mereka yang sopan, karena mereka dekat dengannya. Setiap individu dari mereka lari menuju zawiyah pondok tempat halwat kaum zuhud yang ditentukan. Penghadapan manusia itu menunjukkan penglihatan yang terbalik dari al-haq. Jika demikian maka tidak ada kata untung bagimu, sampai kamu tanggalkan Tuhan-Tuhan ciptaanmu, memutuskan kausalita, meninggalkan penglihatan manusia dalam bentuk manfaat dan mutlarat. Sesungguhnya kamu itu sehat-sehatnya orang sakit, terkaya daripada orang miskin, hidupnya orang mati. Sampai kapan perlakuan ini kau tunjukkan di hadapan Allah Al-Haq, dan sampai kapan engkau berpaling dari Dia, sampai kapan penghidupanmu atas dunia dan pembinasaanmu atas akhirat. Sesungguhnya setiap individu darimu itu berhati satu. Mengapa bisa mencintai dunia dan akhirat dalam satu waktu? Bagaimana di sana terdapat zikir Sang Pencipta dan yang dicipta dalam satu waktu, dan bagaimana hal itu bisa dihasilkan dalam satu situasi, satu kondisi dan satu hati? Yang demikian hanyalah dusta. Jauh sebelum ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang dusta itu suka menyisihkan iman. Setiap bejana bisa menampung sesuatu. Perbuatanmu itu menunjukkan itikadmu, lahiriahmu menunjukkan batiniah. Sedang batiniahmu amat jelas bagi Allah dan orang-orang tertentu dari hambanya. Jika mereka menerimakan sesuatu kepadamu maka beradablah di hadapannya, dan taubatlah akan dosa-dosamu sebelum berjumpa dengan Dia. Kecilkan dirimu di hadapan Dia, rendahkan untuknya. Apabila kamu berendah diri kepada orang-orang solih berarti kamu telah berendah diri di hadapan Allah. Berendah dirilah karena orang berendah diri derajatnya ditinggikan Allah. Sebaik-baik perilaku di hadapanmu adalah yang engkau lakukan di hadapan orang yang lebih tua darimu.